Halo Sobat Your Spesial, balik lagi sama aku Wina di episode yang luar biasa juga. Kali ini aku kedatangan tamu yang luar biasa, Ko Victor. Halo Ko Victor. Hai Wina. Thank you for your Halo. time. Ya, Ko Victor ini adalah salah satu leader dan mentor juga di Prudential, terutama di Bandung. Jadi kita mau belajar nih tentang bagaimana sih kita bisa money management in this economy, dan kemudian juga bagaimana sih peran asuransi ya di zaman sekarang ini seperti apa. Mungkin teman-teman yang bingung mau ambil asuransi atau yang udah settle dalam asuransi, kita mau belajar dari Ko Victor yang merupakan pakarnya. Oke, Ko, langsung aja. Ya, Ko, thank you for your time ya. Gue udah pernah ketemu Ko Victor sekali dan banyak belajar juga dari beliau tentang manajemen keuangan. Ya, yang which is gue juga masih kurang dalam hal itu, dan gue juga mau terus belajar. Dan ini jadi momen yang khusus banget dan spesial banget buat gue pribadi untuk belajar lebih lagi sih sama Ko Victor ya. Karena gue yakin Ko Victor punya banyak pengalaman ya di bidang insurance gitu ya. Jadi Ko Victor bisa memperkenalkan diri dulu dan kerjaan dan posisi Koko seperti apa sekarang. Oke, hai semuanya. Nama gue Victor, gue tahun ini tahun ke-17. Wow. Ada di Prudential. Gue bernaung di satu agensi kecil namanya Legacy, Wina. Oh, I see. Ya, dan sekarang posisi gue adalah senior agency builder. Gitu sih. Jadi kalau kerjaan tiap hari apa ya? Edukasi ya, edukasi nasabah, edukasi calon partner, which is calon partner itu biasanya sebutan kita untuk agent-agent baru gitu. Iya. Itu sih tiap hari edukasi tentang keuangan, gimana mereka ngatur uang, gimana nanti mereka edukasi nasabahnya juga. Iya. Itu sih hari-harinya. Oke. Gimana sih kok kalau boleh cerita awal mula Koko mengenal Prudential? Apakah itu memang impian dari dulu atau memang cuma ada momen di titik tertentu, coba deh gue gabung Prudential. Jadi sebenarnya impian mah nggak pernah ada, Wina. Kenapa? Karena gue itu kuliah di 2 tempat. Ambil teknik sipil, satu lagi gue ambil manajemen. Teknik sipil di Parahyangan, manajemen di Pajajaran. Jadi tentunya kenapa gue ambil kuliah 2, memastikan diri gue supaya nggak jadi agent gitu ya. Kenapa? Karena kan biasanya zaman dulu agent itu bukan profesi yang orang pengen ya. Iya. Nah, jadi gue nggak ada kepikiran sama sekali. Nah, tapi lucunya begitu gue kuliah, tahu-tahu ada beres kuliah ya, tahu-tahu ada teman ajakin. Iya. Itu perkenalan pertama kali sama insurance. Tapi gue nggak ngeklik, gue juga nggak ngerasa butuh, gue juga nggak ngerasa, aduh insurance itu penting. Ya udah berlalu aja gitu, Wina, jadi agent. Nah, 4 tahun berikutnya, 2006 mungkin ya. Tahu-tahu ada lagi yang ngajakin, join lagi jadi agent. Tapi iya balik lagi, nggak ngerasa ngeklik, nggak ngerasa butuh. Apa sih ini? Ya orang punya asuransi ini apa pentingnya? Nggak ngerti sama sekali, Wina. Nah sampai akhirnya 2009 join. Nah di 2009 menariknya adalah mungkin saat itu saat terendah dalam hidup gua, Wina. Baru nikah, mama kena cancer, duit nggak punya, bisnis lagi acak-acakan. Nah dari situ barulah ngelihat bisnis ini sebagai opportunity. Ya bukan cuma opportunity, tapi juga sadar ternyata, oh ya benar ya, kalau nggak punya asuransi itu impact-nya itu bukan cuma di kita, tapi di next generation setelah kita. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu mama kena cancer, saya baru nikah 1 bulan, Wina, dan akhirnya pada saat itu saya memang nggak punya uang, baru beres merit, Wina. Iya. Ya dan nggak berapa lama, tahu-tahu Daryl anak pertama lahir, dan ya kebayang, Wina, uang acak-acakannya seperti gimana gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya saya kenal asuransi, saya lebih ngeklik. Oh iya, ternyata ini ya pentingnya asuransi itu. Dan akhirnya setelah saya ngerti pentingnya, saya ceritain ke orang juga lebih powerful kan. Gitu sih awal perkenalan. Jadi itu waktu pas kenal Prudential tuh, jadi ada teman yang menawarkan gitu ya? Betul, ada orang yang approach, dan 3 kali di approach ya orangnya berbeda-beda. Ya. Gitu. Sampai akhirnya Koko memutuskan, gue mau coba ikut asuransi supaya lebih settle ya, lebih aman. Iya betul, karena pertama kali saya lihat bisnisnya itu simple. Ya sebelumnya saya juga backgroundnya bisnis, Wina. Lulus kuliah, saya berapa lama langsung mulai bisnis. Tapi bisnis insurance itu, bisnis di financial itu kan nggak melibatkan modal, Wina. Bisnis di financial itu kita seperti service orang, dan kita mengedukasi orang beli, ya udah kita paid by commission.
Gitu Bagaimana awal mula Koko mulai gitu, kayak apakah langsung dapat nasabah atau perlu waktu untuk membangun self image and everything gitu? Oh, perlu waktu tentunya, Wina. Ya Berapa lama apa? tuh? Nah, cukup lama sih. Mungkin sebentar. Saya join bulan Desember, mungkin closing perdana saya bulan Maret kali ya, Wina ya. Maret itu 3 bulan lah ya. Iya. Jadi approach orang, ngobrol sama orang, edukasi. Dan zaman dulu, berarti saya join itu kan 2009, Wina. Ya orang tentang asuransi lebih nggak ngeh lagi daripada dibanding sekarang. Memang setelah COVID cukup berbeda tuh petanya, karena orang ngerti. Sejak ada BPJS, orang tahu, oh asuransi itu gunanya ini. Iya. Ya walaupun masih terbatas asuransi kesehatan. Iya. Nah tapi zaman dulu ya kita cerita mungkin ada yang orang pertama kasihan lah si Victor lagi bangkrut mungkin. Iya. Jadi perlu waktu aja Wina edukasi mereka, ceritain. Mungkin ada orang yang ambil karena ngerti, mungkin ada orang yang ambil karena kasihan, mungkin ada orang yang ambil cuma karena saya rajin aja bolak-balik gitu. Iya. Ya, jadi di awalnya memang struggle, Wina. Struggle ya. Iya. Jadi tantangan terbesar nih, kan mungkin Koko waktu pas awal-awal kayak bener gak sih gue atau udah aja gitu kan ya. Jadi apa yang mungkin membuat Koko waktu itu ragu untuk terus meneruskan dan bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk oke, terus maju lah, keep going, apa tuh? Jadi menariknya gini Wina, waktu saya join itu, tadi saya bilang kan kondisi saya itu baru bangkrut. Jadi untuk saya ragu itu sebenarnya nggak ada peluang sama sekali Wina. Oh. Kebayang nggak kalau saya nggak jalanin ini, artinya saya perlu punya solusi yang lain. Sementara saya itu mulai bisnis dari 2002 sampai 2009, udah 7 tahun Wina. Yeah. 7 tahun mulai bisnis, terus saya mulai kerja lagi kayaknya juga nggak mungkin. Iya. Jadi saya lebih nggak ada pilihan. Ya. Jadi kalau waktu saya down, pernah nggak down? Pernah. Cuman saya mikir kalau udah saya down, saya mikir saya punya anak baru lahir ya Wina ya. Saya punya istri yang mesti dihidupin. Terus saya mikir, ya bagusnya bisnis insurance Wina ya. Salah satunya adalah di bisnis ini kita tuh punya role model. Dan saya lihatin role model saya di mana yang ini orang juga dulu mulai dari nol sama seperti saya. Modalnya cuma rajin ketemu orang, edukasi orang. Orang ambil nggak ambil, ya itu urusan mereka. Ya tugas saya edukasi, kasih yang terbaik. Ya in the end kalau mereka nggak ambil ya keputusan mereka. Karena kalau terjadi sesuatu juga impact-nya kan sama keluarga mereka, bukan keluarga saya. Gitu simpelnya begitu. Jadi akhirnya kalau saya lagi down, ya saya lihat lagi goal saya, terus saya lihat lagi, aduh utang saya banyak gini, nanti istri saya gimana, anak saya gimana, ya semangat lagi gitu. Iya. Oh, iya, menarik banget ya kok, karena Koko gabung insurance karena ya terpaksa lah ya. Iya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Nanti juga cara Tuhan ya membantu Koko, pastinya, ya kan. Pastinya. Sampai udah lama banget dan sampai sekarang ya udah lumayan lah settle dan akan terus berkembang kan kok ya. Nah waktu aku masuk ke kantor ini tuh aku merasa wow, amazing dengan kantor di sini ya di Bandung karena ada kayak slogan gitu, slogan yang mempersiapkan leader dan ada apa biblical worldview juga. Mungkin kok bisa share sedikit kenapa bisa pikiran ide menanamkan Bible values. Jadi sebenarnya bukan saya yang nanamin tapi leader saya. Nah 2014 saya punya leader namanya Andre sekali waktu. Jadi waktu 2014 itu agensi kita growing-nya fast banget, Wina. Jadi kita jadi nomor satu di Bandung. Bukan salah satu, kita nomor 1 di Bandung. Nah, jadi waktu kita jadi nomor 1, tiba-tiba Andre bilang ke saya, dia bilang gini, kayaknya saya pengen punya agensi sendiri dan kita punya visi yang berbeda. Visinya apa? Saya bilang ya, to lead many people living life to the fullest. Maksudnya gimana, Andre? Gue tuh nggak pengen pandai orang tuh punya uang banyak, punya penghasilan bagus, achievement tinggi, tapi hubungan sama keluarga nggak bagus, hubungan sama anak nggak bagus, nggak kenal Tuhan. Nah, gue nggak mau. Nah, dulu justru gue orang yang nentang, Wina. Jadi gue orang pertama yang nentang kantor ini berdiri, karena gue bilang, Dre, lu kayak mau bikin gereja. Tapi ya karena kegigihan visi dia, akhirnya saya pikir ya gimana pun juga dia leader saya ya. Ya Tuhan kasih dia, pasti saya perlu submit juga. Even dia 2 tahun lebih muda dari saya, Wina. Jadi akhirnya saya pikir, saya doain, ya udahlah, saya ikut dia. Dan hari ini mungkin apa yang terjadi di Legacy ya, Wina, kalau datang ke kantor kita disambut dengan vision board yang besar itu ya memang visinya dia.
gitu. Dan ya kebetulan saya salah satu pendukung awal untuk visinya dia. Iya. Gitu. Jadi kalau baca visi dan lihat sekarang gimana kok, apakah ya sudah achieve, udah puas dengan hasilnya atau Belum Wina. Kalau ditanya udah puas belum? Belum. Saya ingat saya 2020 saya ngobrol ke Andre, saya bilang, Andre, yuk, ayolah. Karena saya baru nangkep visi dia cukup lama tuh, Wina. 5-6 tahun akhirnya kita pikir, saya beraniin diri, saya telepon Andre, oke lah, ayo kita bangun legacy lebih besar lagi dan impact buat orang lebih banyak lagi. Kalau Wina tanya udah puas belum? Belum Karena menurut saya di Indonesia problem kita adalah financial itu salah satu problem terbesar orang di Indonesia, Wina. Kenapa? Karena ketidakmampuan mereka mengelola keuangan. Kenapa? Karena financial literacy di Indonesia itu masih sangat rendah. Iya. Kita itu semua diajarin tentang cara cari uang, tapi nggak pernah ada yang ngajarin cara kelola uang, manajemennya gimana. Itu sih problemnya, Wina. Jadi kalau ditanya, kita butuh leader lebih banyak lagi. Kenapa? Karena leader ini kan orang-orang yang akan bawa perubahan mau di keluarganya, mau di lingkungannya, di gerejanya, di masjidnya. Nah, mereka akan bawa perubahan kan. Makanya kita perlu orang yang seperti itu lebih banyak lagi, Wina. Gitu. Nah, nyambung ke money management gitu Pak ya. Bagaimana Koko sebagai seorang leader di industri insurance keuangan, Koko bisa mengelola keuangan pribadi sehari-hari? Apakah ada satu cara khusus untuk kayak tabungan, investasi, dan gaya hidup? Kayak basicnya aja sih Koko. Gimana sih seorang bisa manage uang dengan baik gitu loh, supaya akhirnya generasi selanjutnya juga nggak istilahnya ya menderita gitu karena masalah dari orang tua. Nah sebenarnya mengelola uang dengan baik itu saya justru contoh gagalnya, Wina. Jadi kenapa sih? Jadi saya suami istri ya. Istri saya itu orang yang hebat kelola keuangan. Nah saya itu orang yang banyak nyobanya. Jadi akhirnya ketika kita digabung sama Tuhan, kita tahu cara benar dan cara salah. Gitu. Cara benar dari istri saya, cara salah dari saya. Nah akhirnya setelah saya lihat ya apa yang benar di istri saya, apa yang salah di saya, salah satunya adalah ini yang paling sering terjadi ya, nggak bisa bedain keinginan sama kebutuhan. Nah itu hal yang menurut saya cukup signifikan. Kadang kalau kita backgroundnya nggak bagus nih secara finansial, begitu kita punya keinginan kita tuh banyak, Wina, pengen ini, pengen itu, pengen ini dan sebagainya. Ya itu hal yang prinsipal ya, mindsetnya udah salah. Ya jadi akhirnya income nambah, pengeluaran nambah, income nambah, pengeluaran nambah. Dulu goalnya punya income 10 juta, begitu punya 10 juta nggak happy, Wina, pengennya 20. Begitu punya 20, nggak happy lagi, pengennya 30, terus aja gitu, Wina. Dan nggak ada puasnya, bicara tentang uang itu nggak akan ada puasnya. Jadi tips sederhananya apa sih? Menurut saya, memang perlu disiplin harian. Kelola uang itu disiplin harian, mesti bedain keinginan dan kebutuhan secara harian. Nah, jadi mulainya dari sederhana aja. Yang pertama biasanya saya ajarin. Ya, pertama kamu perlu tahu dulu secara neraca keuangan kamu ada di mana. Apa aset kamu, apa kewajiban kamu, itu dulu tahu. Nah, setelah itu mulai nyatet pengeluaran-pengeluaran dan penghasilan-penghasilan. Nah, dari pengeluaran dan penghasilan itu seperti yang saya hari ini lakukan sama istri saya, kita punya grup WhatsApp bareng. Jadi nanti kita analisis nih, Wina. Ini paling sederhana menurut saya. Akhir bulan saya jumlahin semuanya, pengeluaran berapa, penghasilan berapa, minus. Oh berarti ini ada yang salah nih. Minusnya di mana? Terus kita trace. Oh jangan-jangan ternyata bulan ini saya mesti bayar PBB. Oh jadi pengeluarannya wajar dong. Oke. Nah, bulan depan kita catat lagi. Nah nanti setelah setahun tuh nanti ada polanya tuh, Wina. Dan akhirnya nanti kita pikir pasti. Kenapa? Karena begitu kita punya keterbukaan, kita mulai sadar kan, Wina ya, oh iya ya, ini tuh jangan-jangan saya nggak pernah bisa nabung. Kenapa? Karena prinsip sederhana ya, Wina ya, kalau kita mau ngatur keuangan, sebenarnya 50, 30, 20 itu paling sederhana. 50 untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk keinginan, 20 itu untuk saving. Ya, saving atau tithing itu ada di 20 ini. 30-nya keinginan, 50 kebutuhan. Nanti makin income besar, makin lama ya tentu persentasenya bervariasi.
Tapi kalau sekarang kita masih kecil minimal ini aja. Nah, tadi dengan pencatatan tadi artinya kalau kita lihat nih ternyata kebutuhan saya malah lebih besar dari 50%, jangan-jangan. Oh, oke, berarti keinginan saya kurangin dong karena kan tadi maksimal mereka 80%. Gitu loh. Iya. Ya, tetap ada nggak 20-nya? 20 mesti ada. Kenapa? Karena 20 ini mempersiapkan untuk masa depan. Iya. Ya, 20 ini untuk pendidikan anak, 20 ini untuk pensiun. Ya, jadi buat gue pribadi, gue kan biasa juga nyatetnya, tapi cuma kayak bertahan, cuma kayak beberapa bulan. Udah gitu kayak loss lagi. Jadi untuk menciptakan budaya untuk mencatat itu kayak kenapa perlu effort banget ya? Bener. Ada tips nggak kayak supaya nggak malas atau nggak loss gitu? Ada tipsnya nggak ya? Nah, kalau bisa lakuin suami istri. Wina lakuin sendiri atau barengan? Barengan. Nah, mesti ada yang ngingetin. Siapa yang lebih kuat ngingetinnya? Nah, kalau saya sama istri saya tuh cukup bawel tentang itu. Dan dia disiplin. Jadi akhirnya kita ingetin. Kadang kalau saya udah lupa nih ya Wina ya, tau-tau dia keluar pencatatan panjang inget lagi gitu. Jadi every little cent itu harus ditulis. Bener, betul. Oh, wow. Karena kadang kebocoran yang kita nggak sadar itu kebocoran kecil, bukan kebocoran besar, Wina. Betul nggak sih? Kalau Wina, tahu-tahu pengeluaran besok bayar uang sekolah anak besar, tahu. Iya. Tapi kalau yang kecil-kecil, minum kopi, ya beli cireng, atau apapun itu yang kecil-kecil, kalau dijumlah-jumlah jadi besar kan? Iya. Gitu. Beli rokok, kalau orang Indonesia paling seneng ngerokok tuh ya. Kebayang nggak kalau di jumlah-jumlah 1 bulan, 1 tahun berapa itu? Jadi intinya harus ada kerja sama suami dan istri. Betul. Ya, kalau misalnya dia single, maksudnya gimana? Kalau single mesti disiplin sendiri sih, Wina. Oke. Memang prinsipnya selalu begini. Saya kemarin dapat statement di chat sebagus banget, dia bilang cara kamu melihat masa depan akan menentukan cara kamu melihat hari ini. Jadi kalau kita bilang masa depannya gini, udahlah nanti masa depan urusan Tuhan. Ya. Maka kita hidupnya hari ini juga asal. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa ya udah semua urusannya Tuhan. Kesannya rohani ya Wina ya. Betul. Tapi saya percaya Tuhan juga pengen kita terlibat dalam apa yang Tuhan persiapkan, betul nggak? Nah, jadi kalau kita bilang oke, saya percaya nih, one day Tuhan siapin hal besar dalam hidup saya. Saya mesti siapin anak ini untuk jadi pemimpin besar dan sebagainya. Tentu kita akan rubah cara kita lihat hari-hari kita gitu, Wina. Betul. Makanya tadi saya bilang kebiasaan harian itu akan menentukan. Jadi kalau mulai start, saya bilang yang tadi paling bagus adalah mulai nyatet pengeluaran, penghasilan, ya mulai membudgetnya dari 50, 30, 20. Itu sih udah cukup sih, Wina. Catatnya itu di Excel atau? Saya pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp. Temen saya ada yang pakai Excel. Ada yang pakai Excel, tapi saya pakai WhatsApp sih, Wina. Jadi simple aja. Iya sih, simpel banget. Nanti akhir bulan jumlahin. Kalau sekarang sebenarnya udah ada ChatGPT lebih gampang lagi ya. Oh gitu ya. AI udah bantu kita, dia bisa langsung categorize, dia langsung apa semua jumlahnya langsung bisa. Gitu. Ya, sekarang emang canggih-canggih. Bener. Semua gitu kan. Iya. Ya kan, di luar sana banyak mitos tuh kok mengatakan kalau tabungan biasanya cukup ya, nggak perlulah asuransi gitu kan, karena asuransi kayaknya complicated gitu ya. Menurut Koko, gimana bisa meluruskan pemahaman dari masyarakat yang berpikir seperti ini? Nah, memang menariknya Wina ya. Jadi di Indonesia itu yang tadi saya bilang, problem utama kita mengedukasi nasabah tentang keuangan adalah financial literacy yang sangat rendah. Iya. Nah, financial literacy itu apa sih? Jadi pendidikan tentang keuangan yang kita perlu ngerti. Dan salah satu pendidikan tentang keuangan yang kita perlu ngerti adalah bagian dalamnya adalah asuransi. Jadi kalau orang di luar negeri, Wina lihat nih, semua negara maju punya nggak asuransi? Punya, benar. Iya. Ya, Indonesia itu BPJS kita cukup terlambat kan? Iya. Tapi di semua negara maju lainnya itu ada. Ya, jadi kenapa begitu? Karena pemerintah di negara maju, mereka tahu bahwa asuransi itu bagian penting dari orang merencanakan keuangan. Asumsinya adalah gini, kalau saya mau persiapin pendidikan anak, ya asumsi saya bisa persiapin pendidikan anak saya kalau saya kerja dan saya hidup sebenarnya, benar nggak? Iya. Itu yang kadang kita lupa. Nah masalahnya gimana? Kalau ternyata nih,
Saya kerja iya, tapi di tengah jalan saya kena sakit yang bikin saya nggak bisa kerja. Iya. Siapa yang siapin pendidikan anak saya? Iya, betul. Itu yang pertama. Iya. Masih mending ya kalau ternyata saya sakit nggak bisa kerja, tapi mungkin ya bisa kerja online atau apapun. Tapi kalau pertanyaan kalau saya nggak ada gimana, Wina? Anak saya gimana? Istri saya pensiun nggak nanti? Nah, Iya. itu yang orang nggak persiapin. Nah, jadi berkaca dari itu sebenarnya saya tuh paling seneng suka bandingin. Oh, kalau negara lain gimana? Negara yang paling menurut saya paling bagus sistemnya salah satunya adalah Singapura. Jadi Wina tahu nggak sih kalau di Singapura pemerintah Singapura itu punya satu sistem namanya Central Provident Fund. Jadi begitu Central Provident Fund itu apa? Jadi begitu Wina dapat gaji, contoh Wina sebulan dapat gaji 10.000, Iya. langsung sama dia dipotong 20%. Jadi Wina cuma terima 8.000. Dari yang kasih kerja Wina, dia akan ambil 17%. Jadi dari 10.000 dia dapat dari yang kerja Wina, yang kasih kerja Wina 1.700. Total 3.700 masuk ke rekening Central Provident Fund-nya Wina. Iya. Nah, 3.700 sebulan itu langsung dia bagi, pemerintah Singapura bagi jadi 3 kantong Wina. Pertama ordinary account, kedua special account, ketiga ada namanya MediSave. Iya. Ordinary account itu tiap bulan dia tabungin buat nanti Wina beli rumah, beli mobil, buat nyekolahin anak. Itu dia saving di situ. Special account khusus sama pemerintah masukin buat Wina nanti pensiun. Umur 65 baru bisa diambil. MediSave langsung sama pemerintah beliin minimum insurance requirement. Jadi satu kamar berempat rawat inap. Jadi udah dekat langsung dari Langsung kita, dikat. Jadi Wina nggak usah pusing. Memang orang Singapura sendiri ngomel. Kenapa? Karena lu gaji 10.000 langsung dapat cuma 8.000. Iya. Tapi pelan-pelan kalau jangka panjang itu angka itu akhirnya yang bikin mereka sadar bahwa oh iya ya, nabung perlu, investasi perlu, karena di masing-masing ini bunganya beda. Yang ordinary account itu kalau nggak salah bunganya sama pemerintah dikasih 2,5% per tahun, special account itu 4%. Nanti kalau Wina ternyata nih, oh saya kayaknya bisa dapat investment lebih besar dari rate-nya yang pemerintah kasih, itu uang itu boleh Wina pindahin atas izin pemerintah. Oke. Nah, jadi kebayang nggak? Ini pemerintah lakukan buat apa? Untuk supaya masyarakatnya, mereka pengen memastikan masyarakatnya bisa pensiun, bisa kasih pendidikan anak, bisa punya rumah. Iya. Kenapa? Karena kalau orang nggak dipaksa, omong kosong Wina, kita disiplin sendiri, Iya, susah. sulit. Nah, pertanyaannya, di Indonesia siapa yang paksa kita? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, dan kalau ada pun pemerintah sangat minimum. Itu pun kalau ditambahin, saya nggak yakin di Indonesia orang nggak ngomel ya. Nah, banyak masyarakat kita live for this day, Iya. live for today, not live for tomorrow. Ada yang punya anak juga banyak gitu, nggak mikirin Iya, masa betul. depan anaknya seperti apa. Iya betul, nggak prepare benar. Nggak prepare. Sedih Gitu. juga ya, karena masyarakat Indonesia sendiri masih minim pengetahuan akan hal ini. Betul, karena kita nggak diajarin, memang nggak diajarin aja Wina, Iya, total. betul. Gitu. Jadi perlu ya kok ya untuk kita orang-orang di Indonesia perlu insurance ya. Gimana Perlu banget. langkah awalnya untuk orang bisa punya insurance, gimana kalau langkah awalnya? Menurut saya sih sebelum punya insurance, orang perlu pastiin dulu mereka punya dana darurat. Oke. Ya, karena kan insurance itu kita bicara tentang ambil komitmen dalam jangka panjang. Kalau untuk punya komitmen dana darurat orang aja nggak bisa, menurut saya komitmen jangka panjang apalagi omong kosong. Nah, dana darurat berapa sih? Ada orang yang bilang 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau Wina pengeluaran bulanannya 20 juta, Ya. minimal di rekening Wina, itu Wina mesti punya 120-240 juta. Buat apa? Ya paling simpel nih ya, kalau in case COVID happen, ya, kan berarti kita bisa setahun atau setengah tahun nggak kerja tuh Wina. Iya. Kan kita nggak tahu tuh, tahu-tahu dipecat kah, kehilangan pekerjaan kah, Iya. tahu-tahu bisnisnya bubar kah. Nah itu yang kita perlu punya. Jadi Nah setelah itu baru next year insurance. iya, ini orang harus belajar nabung dulu ya, nabung dan bisa save Betul. dana darurat gitu ya, kayak Iya. bisa komitmen di insurance gitu. Iya. Nah memang masalah berikutnya adalah orang Indonesia lebih senang investasi dibanding insurance. Jadi padahal orang Indonesia winanya, oh saya pengen saham dulu.
invest ke saham dibanding saya punya insurance. Padahal di seluruh dunia nggak bisa begitu, Wina. Kalau di luar negeri lu nggak boleh investasi main saham langsung tanpa lu punya insurance. Iya. Gitu loh. Oke. Ya, cukup mengerti sih. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin lagi dengar, mungkin baru pertama kali nih bekerja, lulus kuliah, kemudian sedang membangun keluarga kecil, kemudian bingung yang mengatur keuangan. Jadi langkah pertama mereka itu tadi ya kok ya harus ada tabungan gitu kan? Tabungan dulu, ya siapin dulu. Ya setelah itu insurance, baru kalau mereka punya lebih lagi, baru berinvestasi, Wina. Menurut saya ya. Kalau mereka masih punya utang, ya lunasin utang dulu, udah pasti itu dia. Iya. Banyak cicilan sih. Bener, iya bener. Pay later, pay later segala macam. Iya. Gitu. Karena tujuan insurance itu kan sebenarnya ngejaga, Wina. Iya. Ya, insurance itu ngejaga, ngedampingin sampai pada tujuan keuangan kita. Ya jangan sampai, kayak contoh nih ya, kalau apa sih salahnya orang berinvestasi dulu tanpa berinsurance? Karena begitu dia kena sakit atau dia kehilangan kemampuan bekerja, ya otomatis investasinya dicairin kan? Betul. Ya kalau investasinya nilainya lagi bagus, kalau sekarang kayak seperti ini nih ya, saham semua lagi jeblok, ya yang dicairin apa yang dicairin, Wina? Iya. Rugi malahan gitu loh. Nah karena insurance ini kan jangka panjang ya, Pak. Iya. Nah, misalnya orang udah settle nih, dia punya penghasilan tetap, kemudian punya tabungan dan ada everything gitu ya, dia terus setia untuk bayar insurance, tapi tiba-tiba di pertengahan nih dia mengalami kebangkrutan, gitu, dan dia nggak bisa lanjut insurance lagi, itu gimana kok? Sebenarnya kalau secara aturannya berhenti insurance ya, Wina. Iya. Nah makanya tadi saya bilang perlu siapin 6 sampai 12 pengeluaran. Jadi minimal karena kita yakinnya gini, Wina. Kalau kita bisa bertahan sampai setahun, masa sih nggak ada peluang dalam setahun itu kan? Iya. Ya, atau ya mungkin kalau dana daruratnya lebih banyak, mungkin 2 tahun nggak bisa kerja, tapi tetap bisa makan, bisa bayar insurance. Iya. Gitu. Iya. Nah, sebagai seorang leader di Prudential gitu kan, apa sih visi atau target besar yang ingin Koko capai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan untuk diri sendiri, untuk tim, untuk nasabah Koko? Oke, kalau saya sih visi besarnya yang tadi saya bilang, ya saya tuh mimpinya, Wina, saya percayanya gini, 2045 itu kan Indonesia bakal jadi Indonesia emas. Tapi masalahnya adalah kalau secara finansial orang Indonesia nggak kuat, itu akan jadi problem. Indonesia emas itu apa sih? Indonesia emas itu adalah prediksi di mana angkatan kerja, ya ini mungkin Gen Z yang saat ini ya, Wina, itu jumlahnya akan banyak sekali. Nah, problemnya adalah kalau secara finansial mereka nggak kuat, secara education mereka nggak kuat, secara akses kesehatan mereka nggak kuat, itu akan jadi problem. Kebayang nggak? Jumlah mereka banyak, duit nggak punya, nggak terdidik dengan baik, dan sakit-sakitan, Wina. Menderita banget. Menderita banget. Nah, ini semua bisa terjadi apa? Kalau kita sama-sama mau mengusahakan. Ya, tentunya mulai dari generasi saya. Generasi saya sebenarnya apa yang mereka cukup lakukan, mereka cukup persiapkan untuk pensiun. Kenapa? Karena kalau generasi saya mempersiapkan untuk pensiun, artinya nanti next generation, anak-anak mereka nggak perlu digantungi oleh keberadaan mereka. At least mereka bisa hidup buat diri sendirilah. Punya asuransi buat keluarga mereka sendirilah. Tanpa perlu biayain orang tuanya. Itu aja satu dulu pertama. Nah yang kedua adalah, generasi saya juga perlu siapin ini pendidikan buat anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau pendidikan buat anak-anak nggak dipersiapkan dengan baik, artinya kita akan menciptakan sejumlah orang bodoh yang jumlahnya banyak, Wina. Gen Z-nya banyak dan mereka bodoh. Kebayang nggak, Wina? Bakal jadi seperti apa negaranya, gitu. Nah, jadi visi besarnya saya itu, kita di Legacy, kita visi besarnya create 1000 leader. Leader yang nggak cuma impact-nya di rumahnya juga, tapi juga di marketplace, ya, di gerejanya, di lingkungannya, di sekolahnya, di tempat dia bekerja, ya, influence buat apa? Untuk mengedukasi orang-orang ini supaya bisa ngatur keuangan aja, Wina. Karena saya percaya, Wina, ngatur keuangan itu nggak ada hubungannya sama jumlahnya. Kadang orang mikir gini, oh saya nanti ngaturnya kalau udah gede aja. Tapi saya percaya yang Tuhan bilang ya, barang siapa setia sama perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara besar. Kalau perkara kecil aja nggak bisa setia, mana bisa perkara besar.
Jadi harusnya orang dari event dia penghasilannya cuma 2-3 juta, dia mesti udah belajar setia, nyatet, atur, kelola, budgeting, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi visi besarnya saya adalah create 1000 leader, ya. Jadi leader ini juga ngerti gimana dia ngelola financialnya dia sendiri, tapi dia juga ngajarin orang lain. Ya, supaya orang lain juga ngerti gimana cara ngelola, kenapa asuransi penting dan sebagainya. Nah, kalau ini banyak, Wina, ya saya sangat percaya ya, Tuhan akan bawa perubahan nih. Indonesia emas bisa terjadi nih. Gitu, Wina. Tapi kalau enggak, waduh, makanya saya perlu orang banyak, Wina. Kemarin aku sempat lihat juga Instagram Koko itu ngasih kayak trainingnya tentang bagaimana keluar dari sandwich generation. Boleh mungkin kasih itu karena mungkin banyak di luar sana ya, banyak banget yang teman-teman aku juga mungkin jadi sandwich generation karena dia membiayai orang tuanya, dia juga harus membiayai anak-anaknya, cicilan rumah, aduh, pasti stres banget ya kok ya. Makanya tingkat stres sekarang tinggi banget, makanya banyak juga yang mental health-nya juga terganggu gitu. Gimana Koko bisa encourage teman-teman yang sandwich generation? Iya, gini. Kalau menurut saya, Wina ya, kalau yang orang udah sekarang kejadian nih, oh ternyata sekarang posisi saya uang lagi nggak ada, mama sakit, anak besok mesti sekolah, nah itu saya juga nggak bisa apa-apa. Pada Tuhan ya. Mungkin paling gampangnya ya lihat ini mungkin sebagai peluang yang Tuhan kasih, karena saya percaya setiap krisis, di belakang setiap krisis ada opportunity. Waktu saya masuk di sini juga karena saya bangkrut kan, Wina, ya bangkrut, mama sakit dan sebagainya. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang dalam posisi itu, ya lu mesti hustle more ya mungkin ya, kerja lebih keras, cari opportunity yang benar-benar nggak pakai modal. Modalnya benar-benar tenaga lu, servis lu, nah itu yang pertama. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ngalamin itu semua, prepare dari sekarang. Prepare gimana? Mulai tadi nyatet pengeluaran, tahu dulu aset saya berapa, liability saya apa. Ya, aset dan liability menurut saya penting. Kenapa? Jangan-jangan kita nanti beli aset yang nggak berguna, yang jadi liability malahan. Contoh nih ya, banyak generasi sekarang kan pengennya beli rumah. Tapi kebayang nggak, Wina, begitu orang beli rumah dan rumah itu ditinggalin, itu cost-nya kan besar sekali. Kalau dia secara income nggak mampu, wah bahaya. Mendingan ngontrak aja dulu. Gitu loh, Wina. Nah, jadi minimal pengetahuan gitu perlu punya. Nah, jadi start awalnya gimana ya? Baca buku aja. Buku banyak yang bagus, Wina. Rich Dad Poor Dad, ya. Psychology of Money, ya. The Man from the Babylon, kalau nggak salah itu bagus. Ya, jadi yang baca buku tentang financial ya, menurut saya itu bagus untuk start awalnya. Gitu. Jadi kalau hari ini mereka lagi ngalamin hal-hal nggak gampang, ya mungkin solusinya ya mereka mesti hustle more. Tapi kalau belum, ya lu prepare dengan financial literacy yang bagus. Menurut saya bisa kok, Wina. Ya karena saya juga nggak punya background, ya sama sekali. Tapi ya Tuhan kirimin lah orang-orang kanan kiri dan kirimin. Sekarang banyak baca buku, dengerin YouTube banyak kok, Wina. Iya, gue percaya sih kalau misalnya hati kita terus terbuka ya, terus mau belajar buat teman-teman yang mungkin lagi struggle di luar sana. Kalau lagi dengar podcast ini pasti nggak kebetulan ya. Jadi belum stabil nih finansial ya, kita bergantung, kita berdoa sama Tuhan seperti kalau Peter bilang harus work hard and find opportunity, karena kadang-kadang kita udah malas tuh cuma tunggu aja, menikmati penderitaan, tapi kita harus keluar dari itu, keluar dari gue itu, dan pasti Tuhan kasih jalan sih. Mungkin Tuhan nggak kasih jalan, tapi kita harus mau belajar gue sekarang lagi dalam titik ini, tapi gue nggak mau menikmati titik ini aja, tapi gue harus keluar, survive, dan seperti pengalaman Victor sampai Tuhan bawa sekarang, sampai bisa menjadi mentor dan leader, itu buat aku hal yang luar biasa sih. Jadi buat teman-teman yang denger juga, do not give up gitu, karena selalu pasti ada jalannya gitu. Itu sih. Kemudian ya kan dunia terus berubah ya kok ya, gitu kan, teknologi berkembang gitu. Terus anak-anak muda sekarang punya cara pandang sendiri tentang uang gitu. Bagaimana Koko bisa melihat masa depan industri asuransi Indonesia terutama prudensial? Apakah ada hal-hal yang menarik atau hal-hal yang baru Koko yang sedang Koko persiapkan? Oke. Kalau industri finansial menurut saya itu besar sekali di Indonesia khususnya. Jadi kalau buat teman-teman yang background mesti seperti saya ya, nggak ada yang kasih modal, ya modal kita mungkin modal kita cuma kerja keras, mau belajar,
menurut saya industri finansial adalah industri yang perlu dipertimbangkan, Wina. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang 2045 itu orang Indonesia mestinya itu secara finansial mereka akan kuat. Dan ketika mereka kuat secara finansial, mereka akan perlu orang-orang di samping kanan kirinya yang kasih mereka advice dan sebagainya untuk ngatur keuangan. Nah, that's why itu akan besar. Nah, yang paling menarik sebenarnya saya suka ceritain satu hal tentang saya dan teman saya. Saya punya teman kecil, Wina. Jadi hari ini dia juga ada di industri finansial, tapi dia di private equity. Jadi kita sama-sama dari gereja yang sama, humble beginning. Tapi hari ini dia gede banget. Basically karena dia kerja di private equity. Private equity itu apa sih? Jadi satu entitas ya. Jadi private equity itu pokoknya mereka kerjanya apa sih? Mereka ngerjanya ambil company, mereka perbaikin terus mereka jual. Nah, teman saya lakukan itu dan getting paid by commission. Nah, jadi kan sebenarnya menariknya adalah segala sesuatu yang bicara tentang financial dan getting paid by commission itu angkanya bisa besar, Wina. Ya, contoh nih ya, kemarinnya teman saya cerita ya dia baru jual satu company, ya angkanya cukup fantastis, berapa T gitu. Dan getting paid by commission dari angka berapa T kan lumayan banget. Lumayan banget kan Wina ya, sama. Nah, apa yang kita kerjain di insurance, basically kita juga melakukan hal yang sama. Kita selling policy dan value setiap orang itu kan beda-beda. Ya, ada orang yang kita lindungi itu kan kemampuan dia menghasilkannya, Wina. Ya, contoh nih, kalau saya kemampuan menghasilkannya masih kecil, tapi ada orang yang lebih besar, tentu mereka butuh proteksi yang lebih besar dibanding saya. Kenapa? Karena kehilangan mereka, impact-nya sama keluarganya, sama orang-orang yang dia pekerjakan itu besar sekali. Nah, dan ketika kita di financial industry, kita jual polis ini ya, contoh jual polis dan mereka beli polisnya, ya kita getting paid by commission. Jadi menurut saya besar sekali financial industry itu ke depannya. Dan terakhir saya ngobrol sama ada teman di Singapura. Dia cerita hari ini di Singapura anak-anak muda lulusan universitas terkenal itu mereka berlomba masuk financial industry, berlomba jadi agent khususnya. Lulusan NUS, ya, lulusan Nanyang, nah mereka berlomba untuk masuk sini. Ya itu menarik menurut saya. Lulusan pinter loh itu, Wina, maksudnya lu teknik elektro, teknik apa, atau masuk sini. Kenapa kata dia? Karena di sini pertama waktu kita fleksibel, terus rewarding bisnis, dan kita bisa punya waktu yang kita bisa atur, Wina. Iya, betul. Secara bertanggung jawab ya tentunya, gitu. Itu menarik sih. Gue juga pribadi pengen belajar lebih lagi ya tentang keuangan gitu, karena ya gue tahu lumayan lemah ya. Mengatur keuangan. Sama-sama lah, kita juga masih belajar terus-terusan. Mengatur keuangan udah berhubungan dengan angka-angka itu kayak gue udah pusing gitu, gimana gitu. Ya tapi gue juga bersalah sama suami ya, gitu, saling melengkapi. Nah, kan gue udah denger lah semua yang Koko share gitu sangat mengencourage gue pribadi ya gitu kan, dan juga pastinya buat teman-teman yang denger. Nah, untuk pendengar nih ya, kok yang sedang memulai karir gitu, ada nggak tips-tips dari Koko untuk membangun mentalitas yang tangguh di bisnis ekonomi? Mentalitas tangguh ya, Wina ya. Jadi kalau Wina tanya, mostly mentalitas saya tangguh dari mana? Tentunya Tuhan yang kasih mentalitas saya gitu ya. Nah, jadi kalau saya kalau orang tanya nih gimana sih kok caranya membangun mentalitas, biasanya saya bilang gini, saya percaya gini, Wina. Nah, orang itu hidupnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi orang yang tangguh itu ketika dia punya tubuh, jiwa, rohnya tangguh. Ya, tubuh tangguh gimana? Olahraga tentunya ya, bener nggak sih? Betul. Itu dalam kontrol kita. Jiwa tangguh gimana? Kamu punya lingkungan sehat, ya. Kamu baca buku, kamu ngobrol sama orang yang positif, itu jiwa yang tangguh. Dan satu lagi roh yang tangguh gimana? Roh yang tangguh kamu nggak punya pilihan, kamu punya kenal sama pencipta kamu, ya. Kamu punya relationship, bukan agama ya. Saya nggak minta orang untuk kamu beragama, karena kadang orang beragama sama orang bertuhan itu menurut saya beda, Wina. Ya, orang bertuhan ya dia punya relationship sama Tuhannya. Dan ini personal. Ya,
Kalau boleh pilih dari 3 ini, mana yang paling penting menurut saya ini? Ya, hubungan dengan Tuhan secara personal. Tapi kalau teman-teman bisa lakuin 3-tiganya dan hari ini ya, bisa hal yang, kalau saya bilang ke anak muda ini, 3 hal ini yang akan mengubah hidup teman-teman. Ya. Teman-teman lakuin ini secara konsisten tiap pagi, saya percaya hidup kamu akan berubah. Ya, pagi ya contohnya kalau saya suka ceritain kalau bangun pagi saya lakukan apa ya, read Bible, saya punya waktu khusus sama Tuhan. Saya itu olahraga. Setelah olahraga apa? Baca buku. Lakuin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, intentional. Saya percaya setahun lakuin ini hidup bisa berubah. Ya, mentalitas bisa berubah. Kenapa? Karena saya percaya mentalitas kita itu ditentukan dari apa yang masuk ke dalam otak kita. Kalau kebanyakan nonton gosip, kebanyakan nonton film setan, saya nggak percaya Wina. Hidupnya bisa, wah ini kayaknya semangat ya. Wah udah. Tapi kalau kita diisi sama sesuatu yang bagus, saya percaya itu mentalitasnya bisa berubah Wina. Iya. Saya lagi nggak mudah ya lakukan ini. Kenapa? Kadang kita juga, contohnya bangun pagi paling gampang apa sih? Scrolling lah. Iya. Udah nggak liatin orang. Tapi begitu kita scrolling nih ya, Iya. bandingin hidup, aduh nih orang keluar negeri, gua enggak. Aduh nih orang duitnya banyak, gua enggak. Itu aja udah ngerubah langsung Wina. Seharian mungkin lu moodnya jadi nggak bagus. Ya, jadi kita intinya harus live with purpose ya kok ya. Iya, Karena kalau betul. nggak ada purpose, kita akan hidupnya ya mengalir aja. Iya, gitu. betul. Kayak gue baru-baru ini kan coba jualan kopi nih ya, kalau sama kayak snack Brazil gitu. Gitu. Terus gue ke sosial media, ke thread. Ternyata di thread tuh banyak banget ibu-ibu yang jualan juga. Dan mereka sangat kreatif banget. Mereka jual pisang bolen. Pisang bolen, dalamnya pisang. Tapi smoke beef, wah semua ibu-ibu kreatif banget. Jadi gue percaya ya, maksudnya kayak kita belajar keuangan, insurans segala macam bukan cuma ya istilahnya orang yang kerja aja, tapi ibu-ibu di rumah ya kan, yang lagi UMKM yang sedang memulai karir gitu kan, mungkin semua orang perlu menurut saya. Perlu ya, maksudnya perlu untuk apa kayak ya belajar sih lebih lagi keuangan ini gitu kan. Ya mungkin ada nggak tips-tips terutama buat ibu-ibu nih yang lagi di rumah yang lagi denger kayak aku kan kadang kan dengar podcast gitu kan ya, yang lagi merintis UMKM gimana kok? Nah, menurut saya kalau bisnis bagi merintis bisnis ya, kita itu perlu tahu keuangan secara detail. Jadi salah satu kegagalan saya waktu saya bangkrut Wina ya, karena saya itu nggak bisa ngatur keuangan. Sekali lagi, saya bukan pakai duitnya, tapi saya tuh nggak ngerti mana bagian utang, mana bagian piutang, mana duit yang boleh dipakai, mana cash flow positifnya gitu saya nggak ngerti. Jadi itu yang bikin saya bangkrut. Saya terlalu berani investasi, ya akhirnya stok terlalu banyak dan kalah puter, cash flow nggak bagus. Nah jadi menurut saya buat yang teman-teman baru memulai, perlu belajar ngatur keuangannya itu secara detail dan mulai bikin raca sederhana, laporan rugi laba, laporan cash flow itu perlu. Even mulai dari kecil. Sekali lagi, bagusnya apa? Kalau kita dari kecil udah mulai lakukan itu, nanti begitu besar nggak ada problem. Banyak orang suka pengen nanti kalau udah besar baru gue bikin neraca dan sebagainya, tapi salah. Menurut saya salah. Kalau saya boleh ulangin, ya dari awal harusnya udah lakuin itu. Gitu. Thank you kok buat tips-tipsnya. Sama. Ya, podcastnya akan segera berakhir, tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lagi tentang keuangan, apalagi yang di Bandung ya, kalau ada ya suka ada training. Iya, ada. Bisa datang ke Prudential Legacy di Pascal 23 ya, atau bisa lihat di Instagramnya aja. Apa kok Instagramnya namanya? @victorharjantolim atau kalau legacy @legacy. @legacy.ing. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar tentang financial supaya kita bisa membangun generasi yang lebih baik lagi ke depannya buat anak cucu kita ya, dan buat yang lagi memulai bisnis, membangun keluarga yang baru, don't give up ya, dan terus find the opportunity, dan terus yaitu tadi membangun mentalitas yang kuat, berhubungan sama Tuhan, kemudian kita juga harus sehat, jiwa raga kita harus sehat. Pilih lingkungan yang bagus, itu juga penting. Komunitas ya, komunitasnya bagus. Iya, penting banget. Iya, penting banget Wina. Oke, thank you Pak Victor buat thank you sama-sama Wina. Luar biasa, biar Tuhan terus berkati. Amin. Pekerjaan pelayanannya lebih lagi dan visinya 1000 leader itu boleh tercapai. Amin. Oke. Amin. Thank you Sobat Jiwa Spesial. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang juga luar biasa. God bless you. Bye bye.